Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ali Pari dengan NPM 100808100 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul Strategi Peliputan Jurnalis Tempo.co dalam mencari berita di lapangan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Septiawan Santana Kurnia, SOS, MSI, dan seluruh dosen Vikomunisba. Hal pertama yang akan saya bahas adalah konteks penelitian jurnalis yang menyajikan informasi kepada masyarakat harus dapat bertanggung jawab dan dilandaskan pemahaman bahwa sekecil apapun berita yang disajikan harus mengandung manfaat bagi pembaca. Maka dari itu, informasi yang disajikan melalui media massa harus memperhatikan pengabdian akan tanggung jawab, etika profesi, kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta mampu meningkatkan daya guna sarana dan prasarana komunikasi. Jurnalis bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun media online. Dalam peliputan berita yang dilakukan oleh jurnalis, tentu dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Lalu terdapat 3 pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana tahapan jurnalis Tempo.co dalam merumuskan peliputan berita kekayaan mengalir sampai Jakarta, bagaimana strategi jurnalis Tempo dalam melaksanakan peliputan berita kekayaan mengalir sampai Jakarta, dan bagaimana jurnalis Tempo dalam mengevaluasi peliputan berita kekayaan mengalir sampai Jakarta. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini berupa analisis triangulasi sumber data. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah penulis dan editor Tempo.co yang bertugas untuk meliput isu kekayaan mengalir sampai Jakarta. Kerangka pemikiran dan penelitian ini digambarkan melalui tabel berikut. Strategi peliputan jurnalis Tempo dalam mencari berita di lapangan turun menjadi 2 bagian, yaitu strategi dasar peliputan berita di lapangan dan media online Tempo. Dari kedua bagian tersebut mengerucut menjadi konteks penelitian yang berisikan tahapan peliputan, strategi melaksanakan peliputan, pengevaluasian peliputan, lalu dari konteks penelitian tersebut dilakukan peninjauan nilai berita, setelah itu didapatkan hasil strategi peliputan jurnalis Tempo dalam mencari berita di lapangan. Selanjutnya, tahap pembahasan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memiliki 3 poin. Yang pertama, tahapan jurnalis Tempo.co dalam merumuskan peliputan berita Tempo merupakan konvergensi dari media cetak Tempo menjadi media online. Sebagai media online, Tempo.co melakukan penyusunan dan rapat perencanaan setiap minggunya yang dilakukan oleh tim redaksi untuk menentukan isu apa saja yang akan diangkat oleh tim redaksi. Sebuah isu atau permasalahan Tempo.co mengedepankan kepentingan publik. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti proses pengerjaan atau penggalian bahan sampai publikasi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang dan harus dipertanggungjawabkan. Lalu, kemampuan sumber daya manusia melalui proses coaching dan evaluasi dari setiap tim untuk melakukan peliputan secara mendalam. Yang terakhir, Tempo selalu menerapkan sistem garis api yang jelas antara pihak redaksi dan pemasaran. Poin selanjutnya, dalam melakukan peliputan suatu berita dibutuhkan sebuah strategi yang direncanakan terlebih dahulu. Di antaranya, sehingga nantinya informasi yang dibutuhkan saat peliputan dapat diperoleh secara maksimal dan mendalam. Strategi peliputan berita yang dilakukan oleh tim redaksi, Tempo diantaranya melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, menemui pihak-pihak yang berada dalam permasalahan tersebut. Yang kedua, dilakukan penelusuran beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang ditelusuri. Dan yang ketiga, menemui beberapa orang yang berada di ring 2, yaitu orang yang terdekat dari pihak yang terlibat. Dan poin yang ketiga, pengevaluasian suatu berita sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan berita yang telah dibuat. Evaluasi secara internal berupa rapat opini yang dilakukan setiap hari Rabu dengan tujuan untuk melakukan pengevaluasian editorial koran sekaligus editorial majalah dan memberikan masukan-masukan terhadap laporan sebelumnya yang diberikan oleh evaluator eksternal. Dalam hal ini, terdapat lembaga internal yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan kode etik suatu berita agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kesimpulan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan tim redaksi Tempo.co sebelum akhirnya dilakukan peliputan berita. Di antaranya yaitu tim majalah Tempo melakukan beberapa rapat yang dimulai dari kelompok terkecil. Lalu, tim melakukan penyusunan dan rapat perencanaan setiap seminggu sekali. Setelahnya dilakukan pengecekan yang telah disetiapkan setiap hari Senin dan Rabu.
sehingga akhirnya dapat dilakukan secara prosedural. Strategi peliputan berita yang dilakukan oleh tim redaksi Tempo diantaranya melalui cara sebagai berikut. Menemui pihak yang berada dalam permasalahan, dilakukannya penelusuran beberapa dokumen, dan menemui beberapa orang yang berada di ring 2. Yang ketiga, pengevaluasian suatu berita dilakukan evaluasi secara internal berupa rapat opini yang dilakukan setiap hari Rabu dengan tujuan untuk melakukan pengevaluasian sekaligus memberikan masukan terhadap laporan yang diberikan evaluator eksternal. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.